Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurhanifa dengan NIM 24005. Saya dari program studi agribisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal yang telah saya review dan telah saya analisis, yang berjudul Pemetaan Fasilitas Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua. Untuk latar belakangnya atau pendahuluannya itu, distribusi tenaga kesehatan itu masih belum merata ya. Jadi menimbulkan masalah seperti meningkatnya angka penyakit dan terbatasnya akses layanan. Dan tujuan penelitian ini untuk memetakan fasilitas tenaga kesehatan serta mengidentifikasi kecenderungan jenis tenaga kesehatan di setiap wilayah. Dan untuk metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan analisis klaster untuk mengelompokkan 29 kabupaten atau kota berdasarkan rasio tenaga kesehatan, lalu dilanjutkan analisis korespondensi. Nah, hasil visualisasi itu tersebut mampu menjelaskan hampir seluruh keragaman data sehingga pola distribusi tenaga kesehatan terlihat jelas. Mengapa penelitian ini menggunakan analisis korespondensi? Karena untuk memetakan dan menganalisis hubungan serta pola kecenderungan antara dua variabel kategori itu mudah gitu dan dapat dimengerti. Untuk kelebihan metode penelitian, metode penelitian ini yaitu kedekatan antar titik pada peta menunjukkan kekuatan asosiasi dan membantu mendefinisikan karakteristik atau profil yang dominan untuk setiap klaster di setiap wilayah Papua. Ini untuk overall poinnya. Dan untuk summary atau signifikansi relevansi model yaitu uji C-square. Nilai total C-square adalah 54,462 dengan tingkat sig 0,0, artinya sangat signifikan. Terus untuk nilai signifikansi 0,0 itu jauh lebih kecil dari standar alfa, yang dimana standar alfanya itu 0,05. Jadi kita menolak hipotesis 0 dan membuktikan bahwa H1 diterima, yang dimana ini terdapat hubungan yang sangat signifikan secara statistik antara jenis tenaga kesehatan dan pengelompokan klaster wilayah. Dengan kata lain, model ini sangat relevan untuk diinterpretasikan lebih lanjut. Dan untuk pembahasan, di sini ada grafik sumbu symmetrical normalization. Di sini ada dimensi 1 dan dimensi 2. Jadi untuk yang biru ini itu klaster, yang pink atau merah ini jenis TK, tenaga kesehatan ya. TK itu tenaga kesehatan, yang dimana dimensi 1 atau sumbu horizontal yang ini garis tidur itu mampu menjelaskan 69,9% dari total keragaman inersia data. Dan dimensi 2 atau sumbu vertikal menjelaskan sisa dari total sumbu horizontal tersebut, yaitu 30,1% dari total keragaman data. Nah, kelebihan dari artikel ini yaitu metodologi unggul dan dapat dimengerti, menggunakan analisis yang bagus juga, dan penyajian itu komprehensif, di mana terdapat tabel kontingensi dan secara lengkap di jurnalnya, dan sangat aplikatif juga. Untuk kekurangan artikelnya yaitu visualisasi plot itu kurang jelas, data kurang mutakhir, analisis kurang mendalam. Nah, ini sangat rapat ini, makanya agak kurang jelas gitu. Untuk data kurang mutakhir itu ya, datanya itu agak terus analisis kurang mendalam, yang dimana analisisnya itu tidak dicantumkan lagi. Tadi ada beberapa kabupaten yang dikata unik tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Untuk kesimpulannya yaitu distribusi tenaga kesehatan atau
TK di Papua tidak hanya minim secara jumlah, tapi juga tidak sesuai dari segi komposisi antar wilayah. Nah, temuan ini akhirnya menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun strategi pemerataan tenaga kesehatan yang lebih efektif. Untuk sekian presentasi review jurnal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.